Jadi kalau dari saya begini, kita ini untuk membuka Bali menjadi bukan new normal ya, tapi kita maunya true normal. Kita maunya yang seperti sedia kala. Kita sekarang kan memonitor, saya sebagai wakil rakyat di Senayan, kita memonitor adanya peraturan-peraturan yang inkonsistensi dari pemerintah pusat. Ya, saya justru cenderung tidak menyetujui kegaduhan yang dilakukan misalkan oleh pembantu-pembantu presiden. Bagaimana mungkin dalam waktu 2 minggu itu ada beragam yang namanya peraturan yang berbeda-beda. Bagaimana ada suatu pengambilan keputusan yang tidak konsisten, seperti misalkan masa karantina. Tentang PCR. PCR ini yang dimana menjadi syarat untuk masuk ke Pulau Bali dan Jawa kalau tidak salah, itu kan ditentukan oleh satu kementerian dalam negeri. Tetapi masyarakat dibuat bingung karena airport dan Kementerian Perhubungan juga pada awal-awalnya itu banyak yang misinformasi dan belum berkoordinasi. Jadi ada masyarakat yang calon wisatawan yang akhirnya membatalkan datang ke Bali karena misalkan masalah PCR, ya. Kemudian dirubah menjadi antigen. Pada saat itu disosialisasikan, ada juga wisatawan yang setelah datang ke airport berubah lagi peraturannya, dan bukan hanya satu airport. Nah, hal-hal yang lain terkait dengan misalkan karantina. Dulu awalnya karantina itu kan berlangsungnya lebih dari 1 minggu. Kemudian disampaikan oleh pemerintah pusat, oleh pejabat-pejabat terkait menjadi 5 hari. Nah, kemarin kita dengar ini menjadi 3 hari. Jadi sepertinya tidak ada suatu persiapan yang matang. Karena kan seorang traveler, kita saja kalau mau datang berlibur, itu kan harus ada suatu travel planning yang baik kan. Travel planning tentang hotel, penginapan, transport, bagaimana tiket. Bagaimana mungkin kalau kita lihat suatu arus wisatawan yang datang ke Bali ini menjadi konsisten, kita harapkan angkanya naik, walaupun itu pasar domestik atau internasional, jika pengambil kebijakannya ini nggak paham tentang itu. Ya makanya saya sebagai DPD RI Bali, saya tidak akan diam. Ya, ini merupakan kerugian sekali untuk masyarakat saya. Bagaimana masyarakat saya yang sudah gembira mendapatkan limpahan booking hotel, restoran, transportasi, guide, dan juga seniman, serta acara-acara di Bali menjadi cancel hanya gara-gara PCR. Nah, maka dari itu saya menganggap bahwa ke depan terus terang sajalah pemerintah pusat, apalagi sekarang ada G20. Saya tidak paham apakah G20 yang akan dilaksanakan tahun depan di Bali, 20 kepala negara datang, apakah menjadi berkat atau menjadi kutukan bagi Bali. Karena saya dengar dari teman-teman diplomat, G20 ini 20 negara penguasa 80% dari ekonomi dunia ini itu mensyaratkan Bali harus green zone terus dari COVID. Dari bulan besok November sampai November tahun depan, 12 bulan. Apakah nanti ujung-ujungnya rakyat saya yang menjadi korban? Mungkin planning dibukanya Natal Tahun Baru di Bali, dibukanya liburan-liburan, kami punya festival ogoh-ogoh, kami punya ritual nyepi, mungkin bisa tertunda hanya gara-gara masalah menyenangkan hati 20 presiden yang akan datang ke Bali tahun depan 2022. Saya tidak mengerti, di satu sisi kita bangga bahwa Bali pilih di endorse, tetapi di satu sisi saya yakin pasti akan ada dampak untuk pengetatan. Ya, dan saya minta pemerintah transparan saja. Jadi solusi dari saya, tolong buka Bali untuk pasar domestik terlebih dahulu. Selamatkan jutaan rakyat kami yang belum mendapatkan pekerjaan untuk bulan November, liburan Natal dan Tahun Baru. Minimal November, Desember, Januari tolong dibuka. It's buying time. Kita beli waktu agar masyarakat tidak rusuh. Dan satu-satunya syarat untuk bisa masuk Bali agar ramai, cabut itu yang namanya karantina menjadi 0 hari seperti Thailand, dan jangan ada rapid antigen dan rapid PCR. Cukup dengan menunjukkan kartu vaksin, saya rasa sudah cukup. Itu saja sudah membantu Bali, saya rasa.